Guys, selamat pagi. Salam sejahtera. Sampai jumpa kembali di channel JJTV atau Johnny Johnson. Semoga kita semua sehat, semoga kita semua semangat dalam mencapai apa yang kita inginkan. Guys, selama kita bekerja di Prudential memang ada halangan. Halangan itu kerap kali berawal dari diri sendiri. Entah kita beralasan dan kita melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita jauh dari impian kita. Apakah itu memang benar-benar atau alasan? Semua tergantung dari cara pikirnya orang tersebut. Seringkali dia kasihan sama dirinya sendiri, tetapi dia tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu harus dirubah. Contoh, saya sempat mendengarkan Christina Lee YouTube-nya dan sedang melakukan wawancara dengan Tommy Wong yang mengalami kesulitan demi kesulitan. Meskipun dia punya kesulitan, dia masih bisa melihat orang lain punya kesulitan yang lain. Ini yang perlu kita pahami. Silakan dilihat YouTube-nya Christina Wong dan wawancara dengan Christina Lee dan Tommy Wong. Bagus, memotivasi sehingga bisa jadi pemahaman atau pemikiran yang tepat selama kita berbisnis di Prudential. Jadi kalau misalnya seseorang memiliki alasan itu karena apa yang diimpikan memang tidak kuat, atau impiannya itu berasal dari orang lain, atau impiannya itu bukan dari dirinya sendiri. Contoh, dia berkata ingin mendapatkan rumah, tetapi tindakannya dalam dia bekerja, dalam dia beraktivitas tidak membuat dia dekat dengan pembelian rumah tersebut, tetapi malah menjauh. Kenapa? Karena dia mengalami kesulitan, bisa jadi tidak bisa closing, tidak bisa rekrut. Jadi bisnis di Prudential ada dua yang kita bisa lakukan. Yang pertama kita merekrut, yang kedua kita jual. Kalau kita ingin uang yang cepat, biasanya kita jual. Tetapi kalau kita ingin bisnis kita jangka panjang, kita tidak bisa sekedar jual saja. Karena kalau kita jual, maka tahun depan kita harus jual lagi, tahun depan kita harus jual lagi, tahun depan kita harus jual lagi. Tetapi kalau kita mengembangkan tim kita, maka kita akan bisa bertahan lebih lama. Bahkan tim kita bisa berkembang karena mereka semua bisa mengajak teman-temannya, mendidik teman-temannya untuk bisa mandiri berbisnis di Prudential. Nah, hal yang patut kita perlu sadari awal mula ialah apa yang menjadi keinginan kita atau impian kita. Nah, impian kita ini harus kuat. Kalau Tommy Wong memiliki impian dia harus membahagiakan ibunya yang masih dalam kondisi kurang sehat. Dia berjuang mati-matian, dia berpikir, tapi dia juga mengalami jatuh bangunnya bisnis. Dia juga sempat ditipu, dia juga mengalami kesulitan-kesulitan yang lain. Tetapi pada dasarnya dia punya motivasi atau mindset yang kuat di dalam dirinya untuk terus bangkit. Dan satu kali dia itu bertemu dengan satu orang motivator yang luar biasa. Dia bertemu di mall, di food court. Waktu itu si Tommy Wong sedang lagi galau juga, bingung karena dia juga mengalami kesulitan. Nah, akhirnya si motivator itu menceritakan dia juga mengalami kesulitan-kesulitan. Orang yang bisa memotivasi orang aja bisa mengalami kesulitan, dan dia bisa membangun dirinya untuk bisa bangkit sendiri. Kenapa kok kita tidak mau bangkit dari kesulitan-kesulitan itu?
bahkan kita berdiam diri, bahkan kita menjauhkan dari power day, power night, atau pertemuan-pertemuan, kita tidak melakukan aktivitas kita, maka kita akan mengalami stagnan, berhenti, bahkan mundur. Oleh karena itu kita harus merubah. Yang sudah ya sudah, tidak perlu kita ingat-ingat, tidak perlu kita sesali, tetapi kita harus maju lagi. Nah, si Tommy Wong ini punya pengalaman, yaitu dia satu kali sempat bangkit lagi, terus kemudian dia biasa bantu panti asuhan, dia biasa bantu orang yang mengalami yatim dan orang-orang yang mengalami kesulitan. Tetapi satu kali dia dapat kesempatan pergi ke Lombok. Dia cuma sempat cerita begini, saya di Lombok nemui seseorang ini malamnya dia tidur. Pada saat dia buka mata, dia tidak tahu dengan luka-luka di badannya, dia tidak tahu istrinya kemana, dia tidak tahu anaknya kemana, dia tidak tahu berada di mana karena tsunami tersebut. Dan orang tersebut adalah teman dari Tommy Wong. Orang yang ada di Lombok yang mengalami musibah tersebut berkata, buat apa aku hidup lagi? Tommy Wong cuma menceritakan hal yang bagus. Istri dan anakmu sudah selesai. Istri dan anakmu ingin melihat kamu menata kehidupan kembali dan bangkit dari kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi. Dia ingin kamu bisa lebih maju lagi, dia ingin kamu bisa bangkit lagi, dan dia ingin untuk bisa berguna buat orang lain. Nah, di situ akhirnya orang tersebut merubah mindsetnya dan akhirnya dia berhasil. Kenapa kok si Tommy Wong bisa menceritakan hal itu? Karena Tommy Wong sudah mengalaminya, dan dengan ketulusan dia akhirnya bisa menguatkan orang-orang yang mengalami kesulitan demi kesulitan. Nah, singkat cerita akhirnya dia berkata begini, ya aku mungkin hanya harta yang hilang, dan yang membuat harta hilang ialah orang yang dipercayai. Jadi dia punya prinsip yang bagus, kita bisa kasih makan orang, tapi kita jangan makan teman. Bagus itu kata-katanya, quote-nya bagus. Terima kasih buat Christina Lim yang sudah melakukan wawancara ini. Ada 2 episode, keduanya bagus-bagus, keduanya sangat memotivasi. Nah, dari yang saya tonton tersebut, saya cuma menceritakan kepada kita semua, kita belum mengalami kesulitan-kesulitan yang sangat berarti. Kita sedang diproses, mungkin di chapter berikutnya atau di kehidupan berikutnya setelah ini, kita memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Kita nggak pernah tahu. Nah, si Tommy Wong mengalami gagal sehingga dia harus jualan koran, kemudian dia harus banting tulang dan lain sebagainya. Dia harus jualan koran itu untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Kalau enggak dia dimarahi, dia ditusuk sama pensil sehingga pensilnya, arang pensil tersebut nempel di tangannya dan sampai sekarang nggak bisa hilang. Nah, dari peristiwa itu dia bangkit lagi. Kemudian dia mengalami kegagalan lagi karena ditipu orang. Dia bangkit lagi dan akhirnya dia betul-betul bisa bangkit. Jadi tontonlah itu, bisa memotivasi buat kita semua. Saat kita mengalami kesulitan, yang kita fokus mana? Apakah kita fokus dengan kesulitan tersebut, atau kita fokus dengan
harapan yang akan kita terima. Saran saya, fokuslah dengan harapan yang akan Anda terima, karena harapan yang Anda akan terima itu akan jadi sebuah kenyataan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Bye. God bless you.